Halo, Assalamualaikum sahabat di antara kita. Masih suasana liburan? Kali ini sahabat di antara kita official akan memberikan informasi mengenai gunung-gunung tercantik di Jawa Barat. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sahabat di antara kita, Tanah Pasundan dianugerahi begitu banyak keindahan alam oleh Yang Maha Kuasa. Dikelilingi gunung berapi aktif maupun tidak aktif, membawa keberkahan tersendiri bagi warga Jawa Barat. Tidak hanya tanahnya yang subur, tetapi juga keindahan dan kontur alam yang disuguhkan akibat dari dampak letusan gunung berapi. Dengan banyaknya gunung yang bertebaran di sekitar Jawa Barat, tidak heran bila provinsi ini turut menjadi incaran para pendaki, baik pendaki pemula maupun pendaki profesional. Berikut gunung-gunung di Jawa Barat yang menjadi favorit para pendaki. Gunung Ciremai. Gunung yang berada di wilayah 3 kabupaten yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka ini termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Memiliki ketinggian 3078 mdpl dan merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Gunung ini memiliki 2 buah kawah. Kawah pertama beradius 400 meter yang terpotong oleh kawah kedua yang berada di timur dengan radius 600 meter. Selain itu juga terdapat sebuah gua yang diberi nama Goa Walet yang terbentuk dari adanya letusan pada zaman dahulu. Terdapat 3 jalur pendakian yang bisa dilalui untuk mencapai titik tertinggi dari gunung ini. Sahabat di antara kita, jalur pertama dari Majalengka, jalur kedua dari Palutungan, dan yang terakhir melalui Linggarjati. Tiap-tiap jalur menyimpan sensasi tersendiri bagi para pendaki. Namun yang paling banyak dilewati yaitu jalur Linggarjati, sebab memiliki jalur yang berat dan terjal sehingga menantang bagi para pendaki. Gunung Pangrango dan Gunung Gede. Dengan ketinggian 3019 mdpl, Gunung Pangrango menjadi gunung tertinggi kedua di Jawa Barat. Terletak persis bersebelahan dengan Gunung Gede, yakni 2958 mdpl dan masih berada dalam satu kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Berada di 3 wilayah Kabupaten Cianjur, Bogor, dan Sukabumi, membuat gunung ini menjadi favorit para penikmat dan pencinta alam. Selain itu juga jaraknya cukup berdekatan dengan ibu kota Jakarta. Jalur Cibodas dari jalur Gunung Putri merupakan jalur yang sering dipakai para pendaki karena mudahnya akses menuju tempat ini. Banyaknya penginapan dan rumah makan yang bisa menjadi bekal pada saat pendakian. Sedangkan jalur Salabintana kurang diminati oleh para pendaki karena sulitnya akses transportasi yang susah dan lebih jauh. Selain itu, waktu pendakian memakan waktu cukup lama, serta dibutuhkan fisik yang prima untuk melewati jalur ini. Medan yang berat dan berlumpur menjadi salah satu kendala melewati jalur ini, belum lagi banyaknya pacet atau lintah. Gunung Cikuray. Gunung yang terletak di Kabupaten Garut ini memiliki ketinggian 2818 mdpl. Untuk mencapai gunung ini, sahabat di antara kita membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh dari kota-kota besar, yang bisa mengantarkan ke titik pendakian membuat biaya menjadi membengkak. Oleh karena itu, menyewa mobil atau menggunakan jasa ojek merupakan pilihan yang paling bijak. Jika ingin memakai kendaraan umum, kita bisa memakai angkutan kota yang menuju Kecamatan Cilawu, lalu turun di daerah Sukamulya atau Cigarungsang. Setelah turun di daerah ini, kita akan menemukan sebuah pos yang dimiliki oleh perkebunan. Untuk administrasi, kita diwajibkan untuk mengisi buku tamu dan membayar sebesar Rp2.000 per orang. Gunung Papandayan. Masih di Kabupaten Garut nih sahabat di antara kita, Gunung Papandayan yang terletak di Kecamatan Cisurupan dengan ketinggian 2665 mdpl merupakan salah satu gunung terfavorit bagi kalangan pendaki. Gunung ini memiliki 4 buah kawah besar sebelum letusan yang terjadi pada tahun 2002. Setelah letusan terjadi, keempat kawah tersebut bergabung menjadi sebuah kawah yang cukup besar dan bisa kita lihat dari kejauhan. Jalur untuk mencapai gunung ini tidak terlalu berat karena sudah ada jalan aspal yang mulus dari bawah hingga ke dekat kawah gunung. Bagi yang membawa kendaraan pribadi, bisa memarkir kendaraannya di tempat parkir yang cukup luas dan bisa dilanjutkan dengan berjalan kaki kurang lebih 5 menit. Gunung Patuha. Nama gunung yang satu ini mungkin kurang populer dibandingkan dengan Gunung Tangkuban Perahu ya, sahabat di antara kita. Tapi apabila kita menyebut kawah putih, semua orang pasti mengetahuinya. Kawah putih merupakan sebuah kawah
akibat dari letusan Gunung Patuha yang memiliki ketinggian 2.386 mdpl. Yang uniknya nih, sahabat di antara kita, dari kawah ini adalah warnanya yang selalu berubah-ubah. Terkadang hijau apel kebiruan, terkadang warnanya berubah menjadi kecoklatan susu. Tidak hanya itu, yang menjadi daya tarik dari tempat ini adalah dominasi warna putih pada pasir dan bebatuan, jadi tidak heran tempat ini dinamakan dengan Kawah Putih. Untuk menuju lokasi Danau Kawah Putih bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi dari arah Bandung. Setelah memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang cukup luas, kita bisa melanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 7 km dari objek wisata Punceling, melewati jalan setapak yang dikelilingi hutan alami yang masih asri. Sahabat di antara kita, lalu gunung mana yang menjadi favorit Anda?